Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel MZ ya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ya, saya kali ini akan menerangkan tentang apa pengertian riba dan jenis-jenis riba. Oke, kita akan lanjut ya. Pengertian riba ya. Ini lanjut saja tanpa basa-basi ya. Kita simak video ini sampai habis. Pengertian riba ya, riba secara singkat atau menurut bahasa itu ziyadah. Apa sih ziyadah itu? Ziyadah itu adalah tambahan. Itu secara bahasa itu gitu. Riba itu adalah tambahan. Kalau banyak ulama yang mengatakan atau riba itu banyak sekali definisi riba. Itu banyak sekali. Contoh ini ada Qadhi Abu Bakar ya. Menurut Qadhi Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi ya, dalam bukunya Ahkamul Quran yang menyebutkan riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Jadi itu kalau ada barang itu nggak sesuai lah, nggak sama kayak gitu. Kalau menurut Yusuf Al-Qardawi itu setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. Nah, menurut Yusuf Al-Qardawi ini setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan. Jadi kalau contoh ini ya, saya meminjamkan uang 5.000. Nah, nanti si penghutang itu tadi mengembalikannya itu 10.000. Lah, yang 5.000 tadi itu adalah riba gitu. Mensyaratkan nanti kamu membayarnya gini ya. Nah, itu jenis-jenis riba. Itu ada riba jahiliyah dan ada riba qard ya. Teman-teman bisanya riba jahiliyah dan riba qard. Apa sih riba jahiliyah itu? Ya, kalau riba jahiliyah itu hutang yang dibayar melebihi pokok dikarenakan si peminjam belum mampu membayar. Semakin si penghutang tidak mampu membayar, maka semakin besar hutangnya. Ya. Contoh kayak gini. Contoh saya menjadi si yang menghutangkan lah ya. Saya menghutangkan orang. Saya mempunyai duit uang 10.000 lah, contoh kecil-kecil saja. Saya mempunyai uang 10.000. Lah, si Doni atau siapa ini ya? Saya bikin contoh ya ilustrasinya. Si Doni ini saya kasih hutang ya, 10.000. Nanti tanggal 7 ya, 7 Februari misalkan, 7 Februari kamu harus bayar. Kalau enggak bayar, nanti telatnya itu saya hitung ketambahan 1.000 rupiah misalkan kayak gitu. Lah dia jatuh tempo itu dia belum bisa bayar, belum bisa membayarnya. Lah setiap harinya dia itu kena denda 1.000. Lah itu yang disamakan, yang ribanya itu di situ. Oke, di riba jahiliyah. Dan riba jahiliyah ini juga bisa disebut mudha'afah. Apa sih mudha'afah itu? Meliputi melipat gandakan uang kayak Dimas Kanjeng ini ya. Ya, jangan bahas Dimas Kanjeng lah. Ini kita bahas sendiri aja. Yang kedua adalah riba qard. Ya, riba qard ini adalah sejumlah kelebihan tertentu yang diminta pemberi hutang saat mengembalikan uangnya. Jadi saya punya uang. Nanti kamu kalau kembali saya menghutangkan ya, contoh nanti 10.000, contoh 10.000 ya. Ini saya punya uang 10.000. Nanti kalau kamu kembaliannya nanti kamu harus 15.000. Lah, itu yang 5.000 termasuk riba kayak gitu ya. Dan dijual beli pun ada yang dinamakan riba ya. Itu ada riba buyuk atau riba yang jual beli. Itu ada dua, di jual beli itu ada dua. Pertama itu nasiah, yang kedua itu riba fadl. Apa sih yang riba nasiah itu apa? Ya, sekarang kita lihat riba nasiah itu apa. Riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli melalui barter barang baik sejenis maupun beda jenis. Ya. Ini contoh ini ya, kebanyakan contoh orang-orang desa yang belum tahu, ini contohnya kayak gini. Saya beli
tertutup pada transaksi jual beli melalui barter. Nah, saya contoh beri buah-buahan ya, buah-buahan itu masih di dalam masih di pohon. Lah, masih di pohon itu saya beli. Nah, tapi ngambilnya saya itu nanti pas waktu gede. Kan enggak, itu kan sama-sama riba. Kan nanti kan kalau gede kan harganya lain, bukan yang harga yang pertama tadi, transaksi pertama tadi. Ya kayak gitu contohnya. Kalau kurang jelas silakan di komentar aja ya. Teman-teman ini agak wagu lah, agak kaku ya, maaf ya, kayak kaku ya. Ini yang kedua di Buyuk itu ada ya, namanya riba fadl. Apa sih riba fadl itu? Apabila terjadi antara barang jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Apabila terjadi pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Ini saya beri contohnya ya. Ini barangnya harus sama, kuantitasnya pun harus sama. Itu yang benar. Kalau yang salah itu masuk ke riba fadl. Ya. Ya, ini saya beri ilustrasi ya. Contoh, ini saya berikan contoh. Saya mempunyai beras. Ya, ini saya contohkan beras ya, kayak ibu-ibu lah, kayak beras ya. Saya mempunyai beras. Beras ini beras 64 dan sama beras Raja Lele ya, Raja Lele. Ini ketika saya ya bertukaran barang atau barter, saya mempunyai 2 kilo 64 dan si yang saya tukarkan tadi, si orang yang saya mau tukarkan tadi itu mempunyai beras Raja Lele 1,5 kilo. Nah, itu saya tukarkan meskipun harganya itu sama, nilainya sama, kualitasnya baik, Raja Lele kan harusnya kan sama ya, itu sama, itu ditukarkan nggak boleh, soalnya itu kuantitasnya nggak sama, timbangannya nggak sama. Kalau 64 itu 2 kilo ya, Raja Lele ya 2 kilo. Tapi ada yang mau nggak? Ya nggak mau. Soalnya itu lebih mahal yang Raja Lele kayak gitu ya. Itu harus sama, timbangannya sama, jenisnya sama, itu boleh dibarter kayak gitu. Kalau nggak sama dengan timbangannya, nggak sama dengan jenisnya, itu termasuk riba fadl. Kita memasuki riba fadl. Oke teman-teman, makasih atas pengunjungannya. Nanti akan saran di komentar lah, kurangnya apa di mana pas videonya kurang apa, silakan komen di komentar. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.